Saya ini paling anti dengan brand kaset kalau sudah multi driver atau drivernya lebih dari 2-3 gitu. Saya paling anti dulu. Apalagi harganya sudah nyentuh 1 jutaan. Aduh, alergi banget dah. Tapi bolehlah setiap kesalahan itu diberikan kesempatan kedua. Biar kawan yang lebar, mabar dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik itu di portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan kaset termahal yang pernah kita review di channel Sound Dignity ini. Tentu saja ini adalah kaset yang spesial karena dia memiliki konfigurasi yang tidak kaleng-kaleng, yaitu 24 driver atau 12 driver per side setara U12T dari 64 audio. Mind blowing banget. Tapi apa memang jumlah driver menentukan suaranya pasti bagus? Tentu saja jawabannya dari saya tidak. Itu semua relatif. Oke, terlepas dari jumlah drivernya yang wow, sayang sekali kabel yang diberikan masih kabel generik seperti low end atau budget dari kaset sendiri masih kabel dual line silver seperti ini. Itu sangat mengecewakan walaupun masih detachable dual pin 0,75 mm tipe C dari kaset. Dan kaset yang kita review adalah kaset AS24, di mana inner monitor ini cukup spesial karena sebenarnya ada dua versi yang switch dan non-switch. Yang switch sendiri ada 8 switch di situ. Dan kebetulan yang punya kita adalah non-switch, jadi saya tidak perlu ribet-ribet untuk nge-reviewnya. Jadi ini cuma satu suara aja. Namun yang berbeda, kaset kali ini bukan harganya juga kaleng-kaleng, dia memasarkan di angka yang cukup tinggi yaitu 1,6 sampai 1,8an, mungkin itu tergantung varian yang kalian pilih. Itu angka yang cukup tinggi lah untuk inner monitor kaset. Dan kita juga mau thanks berat untuk kaset internasional yang telah mengirimkan inner monitor ini jauh-jauh dari China untuk dapat kita review di channel Sound Dignity. Oh, betapa baiknya mereka. Support the people, kata Krin ya, support the people who support you. Jadi link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan sekali lagi ini adalah 100% opini pribadi saya. Untuk packaging dari kaset AS24 ini pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di atas. Dan pastinya packagingnya harganya 1 jutaan. Kalian dapat kabel yang biasa aja, yang sudah expectable. Jadi AirTips-nya juga boring banget, jadi ya tentu saja boring. Walaupun sensasi unboxing-nya mungkin sedikit berbeda dengan kaset-kaset budget, tapi overall harganya jauh banget terpautnya, jadi ya menurut saya agak mengecewakan aja untuk packagingnya. Seperti pada saat unboxing itu ya oke, this is a better presentation seperti depannya itu, tapi setelah diangkat, isinya sama aja, udah tersedot semua energinya. Jadi males dan ilfeel banget. Dan secara umum kami berikan skor C aja untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari kaset satu ini. Oke, build dari inner monitor satu ini adalah berbahan resin, di mana housingnya ini polosan aja, transparan seperti ini, dan cukup kokoh menurut saya. Kalau kalian lihat langsung, kalian pegang mungkin akan terasa kokohnya. Tapi kalau dilihat sekilas gini kayak agak kopong-kopong gimana gitu. Tapi ini cukup solid sih menurut saya. Jadi tidak terkesan dalamnya ini kosong menurut saya ya. Dan cukup tebal lah. Untuk bagian dalamnya sendiri polosan dan ada satu fan hole di dekat sini. Yes, di sini fan hole-nya. Mungkin fokus sedikit. Nice, di sini fan hole-nya. Dan kalian lihat betapa kompleksnya isi dalam dari inner monitor satu ini. Yes, semua tube-nya mengarah ke bagian nozzle-nya yang besar ini. Di situ kalian bisa lihat. Dan untuk nozzle-nya sendiri berbahan resin juga sama seperti inner monitornya. Dan ada lips-nya di bagian ujung nozzle-nya. Cukup panjang juga sih nozzle-nya. Namun kalau kalian lihat juga nozzle-nya ini mungkin cukup besar juga karena ada lips-nya mungkin sekitar 5 mm ke atas dan sudah ada filter mesh-nya seperti ini. Kalau kita ke bagian faceplate, dia memiliki faceplate yang unik, berbeda dari kaset-kaset pada umumnya, memiliki faceplate 3D diamond cut gitulah. Kalian bisa lihat sendiri di sini yang memberikan kesan glamour dan finishing silver list. Di bagian samping-samping dari faceplate-nya ini juga memberikan kesan yang glamour dan mewah. Untuk kabelnya sendiri, kabel yang busuk dari kaset, yaitu kabel dual pin 0,75 mm tipe C kaset, yang tentu saja tidak universal, di mana kabelnya ini juga silver seperti ini, SPC lah. SPC sudah ada air hook-nya juga yang ya regular lah, kalian sudah bosan juga untuk lihat, mungkin saya juga bosan juga untuk review. Tidak ada chin slider, cuma splitter biasa seperti ini, kabelnya dual line di bawah. Dengan jack L-shape gold plated 3,5 mm, ya regular aja sih.
Untuk build quality kami berikan skor B. Kalau bentuk housingnya, desainnya, bahan housingnya, saya tidak ada komplain, pretty good. Tapi kabelnya ini, aduh, kacau banget, tidak tertolongkan. Kabelnya ini sama seperti inner monitor KZ 100 ribuan. Jadi kalian 1,6 juta sama kabelnya dengan 100 ribuan. Gimana itu ceritanya? Dari mana itu? Iya, saya nggak tahu ya. Jadi AirTips-nya pun mengecewakan, kabelnya pun ya begitu-begitu aja. Walaupun bunyi ya, walaupun bunyi. Tapi ya tentu saja bukan yang spesial lah. Kalian tahu ini di angka 1 jutaan up harusnya juga berbeda treatmentnya terhadap kabel dan juga AirTips-nya. Tapi ini sama, oh my god. Itu yang menyedot skornya yang menjadi B aja. Selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. KZAS24 ini memiliki housing yang bisa dilihat sendiri. Ini cukup besar dan tebal. Tidak terlalu berat tapi karena bahannya ini resin dan pemakaiannya adalah over ear, regular to the fit seperti ini. Kekedapan dan gripnya cukup oke dari inner monitor satu ini, digoyang-goyang gini juga tidak terkesan loose sama sekali, dengan bentuk housing yang rapi dan finishingnya juga bagus, dan tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali. Dimana pemakaian dari inner monitor ini bisa dikategorikan cukup senang. So far sih aman-aman aja menurut saya fittingnya, cuma memang karena housingnya yang cukup besar dan tebal, jadi kerasa ada yang ganjel gitu saat pemakaiannya. Dan secara umum kami berikan skor B- saja untuk fittingnya. Sebenarnya aman-aman aja, tapi mungkin ya kalau telinga kalian super kecil mungkin akan sedikit bermasalah karena nggak terlalu versatile banget untuk fittingnya. Housingnya besar banget sih ini, besar banget. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, tonalitas dari inner monitor satu ini saya bisa kategorikan masuk secara umum pada kategori U-shape. Dan inner monitor ini sebenarnya nggak terlalu rewel-rewel banget, tapi saya sarankan kalau bisa pakai dongle atau DAP akan lebih pas aja, lebih proper aja. Dan kalau kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya preferensi suara yang saya suka itu neutral agak warm dikit. Jadi ada neutral, ada sentuhan warm, itu adalah preferensi yang paling saya suka. Oke, bagian yang paling penting dari KZ tentu saja bagaimana sih suaranya, mahal-mahal pakai suaranya ampas. Oke, kita bahas aja. Bassnya dari inner monitor satu ini terasa pas dan snappy banget. Bass yang khas BA banget dengan decay yang cepat, impactnya bagus dan luas, dimana punch-nya juga dalam tapi cepat. Rumble-nya ada tapi tidak terlalu terasa banget sih, tidak terlalu menggetarkan dada. Bassnya ini gesit banget dan bersih. Secara kuantitas sih menurut saya agak sedikit netral dan sedikit fun lah, sedikit netral ngarah ke fun dikit, tapi bukan yang fun banget. Kalau kualitasnya sih bersih, on point dan lengkap menurut saya. Kalau untuk selera saya bassnya masuk banget sih. Untuk bagian mid-nya di sini, mid-nya posisinya agak sedikit mundur, tapi dikit banget ya mundurnya. Male vokalnya ini bodinya pas, namun dinamikanya juga bagus di sini. Dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang sedikit kurang lepas, agak kaku dikit ya. Itu bawaan dari BA timbre biasanya atau balance armatur lah. Cukup netral eksekusi dari mid-nya ini. Dimana female vokalnya juga ganteng banget menurut saya, dengan artikulasi yang bagus serta luas banget dinamikanya. Tapi masih dalam konteks yang terkontrol. Jadi walaupun dinamikanya cukup luas, atas bawahnya, nadanya bisa sampai nada yang tinggi dan rendah dalam waktu yang cukup cepat karena BA, tapi juga masih dalam konteks yang cukup terkontrol. Untuk shoutingnya juga masih cukup aman. Ya agak nyerempet-nyerempet dikit tapi masih cukup aman lah. Selain itu presentasi instrumennya bisa sedikit lebih forward dibandingkan vokalnya. Tapi overall sih masih cukup harmonis secara keseluruhan dan tidak menutupi satu dengan yang lainnya. Itu very nice. Untuk treble-nya ini cukup berenergi dengan string yang dapat tapi terkontrol juga di sini. Jadi bukan treble yang ngawur seperti kaset-kaset zaman dulu, enggak. Ini treble-nya sudah sangat-sangat sekolah, intinya sudah S2. Selain itu decay-nya pun cukup cepat dan nggak bikin fatigue sama sekali. Ekstensinya oke dengan detail bagian atas yang oke banget. Selain itu untuk sibilance-nya so pasti aman di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari KZAS24 ini kami berikan skor A. Menurut saya ini adalah KZ terbaik yang pernah saya coba. Semua dosamu saya ampuni KZ untuk inner monitor lamamu. Setelah kita bahas teknikalitas dari inner monitor AS24 ini, presentasi dari AS24 ini bisa dikategorikan all-rounder dan juga lively. Untuk timbernya dari inner monitor satu ini, dia memiliki timber BA yang cukup nice menurut saya. Tidak terkesan kaku seperti BA murah yang ada di pasaran, dan kalau kita bilang sih
in-ear monitor ini memang ada sedikit kekurangan menurut saya. Sedikit masalah di koherensinya memang. Menurut saya sih agak jalan sendiri-sendiri aja drivernya. Tapi ya somehow ini masih sangat tolerable, masih sangat listenable. Menurut saya cukup proper lah untuk kelas kaset. Tapi sekali lagi, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan kaset-kaset multi driver yang pernah dirilis sebelumnya. Atau yang lama-lama lah. Ini sudah jauh lebih proper untuk koherensinya. Untuk soundstage-nya sendiri dari AS24 ini dia memiliki soundstage atau wide yang cukup luas di sini. Ada sedikit kesan depth-nya dan tinggi yang cukup lah. Jadi ya simply ya 3D yang cukup proporsional. Untuk detailnya sendiri, in-ear monitor satu ini menyajikan detail yang bagus tanpa terkesan malu-malu. Mikro detailnya juga keluar dan cukup tegas. Untuk clarity-nya pun cukup jelas dipresentasikan di in-ear monitor satu ini. Jadi di track-track rumit pun tidak terkesan mendem atau tidak terkesan ada yang kurang keluar gitu suaranya. Semuanya dipresentasikan dengan pas menurut saya di in-ear monitor satu ini. Separasi imaging dan positioning separasi ini cukup oke, terpisah-pisah satu sama lainnya dengan air yang cukup bagus di bagian tengahnya. Jadi ya tidak lengket-lengket, tidak terkesan lengket-lengket. Imagingnya pun menurut saya cukup decent di in-ear monitor satu ini dengan center image yang oke, pas di tengah. Untuk positioningnya pun cukup pinpoint menurut saya untuk kelas in-ear monitor 1 jutaan. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas dari KZ AS24 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yang pertama yaitu housingnya agak bulky, jadi mungkin tidak terlalu versatile untuk semua jenis telinga. Yang kedua yaitu kabel dan air tipsnya busuk. Ya itu saya straight terlalu sounding kan juga. Kabel dan air tipsnya tolonglah kalau kalian berikan in-ear monitor 1 jutaan price tag-nya jangan berikan yang sama seperti 100 ribuan aksesorisnya. Itu sudah beda levelnya. Untuk pro-nya sendiri, in-ear monitor satu ini very nice menurut saya suaranya. Terlepas dari subjektivitas saya, this is a really good IM. Untuk value for money dari KZ AS24 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Ini adalah salah satu kaset yang paling saya suka yang ada di pasaran saat ini. Tapi juga yang termahal sih. Kesimpulan, kaset AS24 ini adalah kaset termahal yang sangat worth menurut saya. Tonal teknis very good. Padahal kalau lihat dari histori saya sendiri, saya paling anti dengan kaset-kaset yang multi drivernya lebih dari 2-3 gitu, udah agak anti. Ataupun juga dengan harga yang di atas 1 jutaan, aduh udah eliminasi lah. Tapi kali ini dia menghapus dosa kaset-kaset yang lama. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai kaset AS24. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Jangan lupa juga tanggal 15 Juli ada event dari Sennheiser CSS Sound dan Sound Dignity di Grand City Mall. Jadi kalau kalian berdomisili Surabaya pastikan kalian hadir ya. Dan jangan lupa ada pengumpulan foto-foto setup. Nanti kita akan buat video react-nya. Kalian bisa kumpulkan di email di bawah. Saya taruh di kolom deskripsi ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar AS24, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.